ada kasus yang lagi rame nih Pak, tentang joki tugas kuliah atau tugas skripsi yang kemudian sekarang banyak dinormalisasi Pak. Itu menurut Pak Faiz gimana? Dimanapun orang tidak sepakat pasti menzalimi orang lain, ini moral. Tapi mungkin penerjemahannya bisa nanti tabrakan. Jadi kalau jangan menyakiti orang lain itu nilai moral universal. Tapi begitu jangan mencubit orang lain itu mungkin beda-beda. Ini yang saya sebut penerjemahannya. Bukan aktivitas pegang HP-nya atau pegang gadgetnya, tapi jenis aktivitas apa yang dilakukan dengan HP dan gadget itu menurut saya nanti jadi kunci. Kalau sekedar kok terlalu banyak pegang HP atau terlalu banyak main gadget, ya enggak apa, memang zamannya sekarang begitu. Kita melakukan hal baik nih Pak, tapi ternyata di lingkungan itu tuh bukan hal yang biasa bagi mereka. Jadinya kan kitanya sendiri yang dianggap aneh dan berbeda gitu Pak. Halo Mizaners, kembali lagi bersama aku, Velin. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi, jauh-jauh dari Jogja. Kebetulan baru sampai langsung menyapa teman-teman di Bandung ya Pak. Jadi kali ini kita kedatangan Pak Fahrudin Faiz. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir dan menyapa teman-teman di Bandung. Kesempatan yang berharga juga buat saya bisa ngobrol langsung sama Bapak. Kalau sebelumnya saya ikut ngaji filsafat waktu di Jogja. Waktu itu lagi peluncuran buku Filsafat Kebahagiaan juga, gitu. Dan waktu di perpustakaan EAN juga alhamdulillah hadir waktu itu. Dan alhamdulillah luar biasanya juga ngaji filsafat Pak Faiz itu selalu penuh ya Pak. Ya, di Masjid Jenderal Sudirman. Iya, selalu penuh. Dan waktu acara bareng Mas Sabrang sama Mbak Kalis juga itu luar biasa banget. Dan luar biasanya juga waktu itu, waktu di Masjid Jenderal Sudirman itu kalau bisa dibilang tertib banget sih Pak. Karena kebetulan kan saya waktu itu kebagian mendokumentasikan ya Pak. Dari mulai luar, di dalam itu mereka fokus nyatet Pak. Jadi tiap orang punya catatan masing-masing, kayak fokus ngeliatin, nyatet, dan kayak gak ada yang pegang HP pas Bapak lagi menjelaskan gitu. Luar biasa sekali. Nah teman-teman, Pak Fahrudin Faiz ini adalah guru besar filsafat ya Pak. Belum guru besar loh. Ya, kalau bisa dibilang mungkin bagi kami itu guru besar filsafat se-Indonesia gitu Pak. Karena ngaji filsafat ini bukan cuma untuk orang-orang Jogja doang yang tahu. Karena kalau saya sendiri, kalau misalnya baca-baca dari komenan-komenan teman-teman di Instagram gitu Pak, di sosial media, terus baca-baca pesan mereka di DM gitu, mereka selalu nagih-nagih, ini kapan nih Pak Faiz ada di kota saya gitu, kapan Pak Faiz ke Bandung, kapan Pak Faiz ke Jogja, ke Surabaya misalnya, ke Jakarta dan lain sebagainya. Jadi ngaji filsafat itu udah banyak dikenal lah Pak. Bapak gurunya se-Indonesia, guru filsafatnya se-Indonesia gitu. Nah mungkin ngobrolin terkait buku Bapak yang terbaru, yaitu Filsafat Moral. Ini cukup unik ya Pak, karena kalau sebelumnya teman-teman Mizan tuh bertanya kapan Pak Faiz nulis lagi atau kapan buku Pak Faiz terbit lagi di Mizan. Setelah Filsafat Moral terbit, pertanyaannya itu jadi berbeda Pak. Pertanyaannya itu jadi, kok Filsafat Moral dulu? Bukannya di buku Filsafat Kebahagiaan itu ada seni estetika Islam. Kenapa jadinya filsafat moral dulu Bapak? Ya, jadi ini mungkin diurutkan nilai pentingnya, urgensinya. Jadi kemarin diawali dari filsafat kebahagiaan, kemudian sekarang filsafat moral. Karena memang ini ada rangkaiannya antara kebahagiaan dan moral. Salah satu jalan untuk bahagia itu adalah dengan cara hidup yang baik.
Nah, hidup yang baik itu tentu saja hidup yang menetapi nilai-nilai moral. Dan ini salah satu jalan kebahagiaan yang durasi bahagianya lebih panjang daripada sekedar kesenangan atau kepuasan pribadi. Itulah mengapa filsafat moral ini menurut saya dahulukan saja, karena kemarin sudah kita membahas filsafat kebahagiaan. Biar lebih lengkap wawasannya teman-teman, dilanjutkan ke moral, baru nanti ke estetikanya, masuk ke seninya. Jadi etika dulu baru estetika. Jadi dengan harapan bisa lebih mengerti dulu moralnya gitu ya Pak. Ya, setelah itu tidak meloncat. Nanti setelah ngomong estetika, nanti kalau ngomong lagi moral itu nanti informasinya putus. Ya. Jadi ada kesinambungan antara ada kesinambungannya antara kebahagiaan dengan moral. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ngobrolin tentang moral nih Pak, dari Pak Faiz sendiri, apa sih sebenarnya moral itu Pak? Jadi moral itu kadang kita pakai istilah, kalau di Imam Ghazali itu profil batin kita. Jadi kita itu punya dua dimensi. Yang pertama kholq, yang kedua khuluq. Profil lahirnya itu ya fisik, ini kelihatan ini. Dan kita punya satu profil lagi, profil batin namanya khuluq. Ya kita sering berusaha agar kholq kita ini cakep, kholq kita ini bagus, kholq kita ini menarik. Seharusnya ya hal yang sama kita lakukan dengan khuluq. Jadi batin kita juga harus cantik, juga harus ganteng, juga harus indah. Nah, indahnya profil batin itu ya orang menyebutnya moral, atau dalam bentuk moral yang mempribadi kita menyebutnya karakter. Jadi justru kita mengenal orang itu lebih banyak dari profil moralnya ini. Penilaian orang terhadap kita itu biasanya ya lebih banyak dari aspek batinnya, dari aspek profil batinnya tadi yang kita kenal sebagai karakter tadi. Orang selalu ngejudge kita itu kan, pemarah kamu, kamu orangnya kok sabar banget ya, kamu orangnya kok tenang banget ya. Jadi karena memang kata Imam Ghazali, kalau kholq itu ijbari itu paketan langsung dari Allah. Kalau khuluq, profil batin itu ikhtiari. Jadi kita itu bisa milih jelek, bisa milih baik. Kita itu bisa milih jujur, bisa milih bohong. Jadi kalau khuluq ini pilihan. Makanya orang kalau kholqnya tidak cakep misalnya, itu santai saja, dia tidak dosa. Jadi tidak ada hubungannya dengan dia, tidak perlu minder gara-gara itu. Wong itu memang paket jadi ijbari. Tapi kalau akhlaknya jelek, dia harus prihatin. Karena itu pilihan dia. Jadi itu karena dia bisa milih baik, milih buruk, dia milih yang buruk, jadi harus prihatin. Jadi dan orang akan mencela itu. Jadi orang tidak bisa alasan, wong saya bohong ini takdir kok misalnya. Wong saya curang ini mungkin sudah dinas oleh Allah. Tidak begitu, karena pada awalnya kita sama-sama diberi daya oleh Allah untuk berbuat baik atau milih perbuatan yang buruk. Kalau bahasa Al-Quran ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi oleh Allah mengilhamkan dalam diri kita itu untuk takwa bisa, fujur juga bisa. Nah itu tergantung kita milih yang mana. Itulah mengapa kalau orang akhlaknya jelek, dia akan dicela oleh orang lain. Tapi kalau fisiknya jelek, orang lain tidak boleh mencela. Karena fisik itu di luar kuasa dia, itu sudah paket dari Allah. Nah, itu begitu, pemahamannya begitu. Okay. Jadi sebetulnya moral itu masih ada kesempatan untuk dibenahi gitu ya Pak. Selain fisik mungkin bisa untuk dirawat dan lain sebagainya. Tapi lebih utamanya itu kita memperbaiki moral juga gitu ya Pak. Jadi fisik kita rawat, kita percantik, kita perindah itu ya alhamdulillah jadi lebih indah ciptaannya Allah. Tapi ada yang lebih penting, batin kita. Oke. Nah, kalau misalnya berbicara moralitas juga ya Pak, apakah betul bahwa tujuan dari moralitas itu adalah kebahagiaan itu sendiri yang memang sering disebut sebagai tujuannya manusia gitu untuk bahagia?
Ini kalau bahasa saya mungkin tidak persis tujuan. Jadi di antara efek, dampak atau buah dari kalau kita berlaku moral, hidup yang baik adalah kebahagiaan. Jadi tidak kemudian satu-satunya tujuan moral itu kebahagiaan. Nah, nanti ada banyak aspek lain dalam moralitas, tidak sekedar untuk mengejar kebahagiaan. Bisa saja seorang yang masih levelnya menetapi kewajiban atau untuk mencari ridhonya Allah dan lain sebagainya, jalannya bisa banyak. Tapi dengan menjalankan moral, kita akan memanen banyak buah, antara lain kebahagiaan. Jadi bahagia itu kan di filsafat kebahagiaan di buku yang sebelumnya itu mungkin di situ ada tokoh yang menyatakan bahwa jalurnya bahagia itu bisa lewat kesenangan atau lewat hidup baik atau lewat hidup yang bermakna. Jadi pleasure, good life atau meaningful life. Nah, dari tiga ini yang sering dikritik orang bahagia lewat jalur pleasure, lewat jalur senang-senang saja, karena ini bahagia yang semu, di bahagia yang tidak sejati. Kita mencari kebahagiaan lewat jalur kesenangan itu mungkin nemu sih, tapi durasinya sangat pendek, sebentar saja hilang. Mencari kebahagiaan lewat apalah, makanan kah, minuman kah, atau hobi ini, hobi itu kah, itu biasanya ya senang sih, tapi ya setelah selesai ya hilang sudah bahagianya. Nah, ada bahagia yang lebih panjang durasinya, yaitu hidup baik atau good life. Kalau good life ini yaitu isinya hidup yang bermoral tadi, durasi bahagianya jauh lebih panjang. Jadi sehingga ya kalau kita ingin bahagia beneran, ya kita harus menitinya lewat jalur moral. Dan pada akhirnya kalau kita hidup baik, kita sengaja atau tidak kita sengaja, otomatis kita akan menebarkan atau menyebarkan kebaikan pada sesama. Otomatis pada akhirnya kita juga memuncak di level kebahagiaan tertinggi, namanya meaningful life, hidup yang bermakna, ada artinya. Jadi ada kontribusinya, kita tidak sekedar kita yang senang, tapi kita bisa menularkan kebahagiaan ke sekeliling kita. Itulah mengapa moral itu penting untuk kita seriusi, kita hidupkan dalam diri kita. Dari aspek hubungannya dengan kebahagiaan, meskipun moral ini bisa kita tarik ke hal-hal yang lebih esensial, misalnya kemanusiaan, ketertiban sosial, kemudian kenyamanan batin dan lain sebagainya, ada banyak relasinya. Tapi kalau dari sisi kebahagiaan seperti tadi. Berarti Pak, kalau misalnya moral itu diartikan sebagai profil batin yang baik berarti ya Pak. Lantas baik atau benarnya itu dari apa gitu Pak? Jadi bicara tentang moral itu nanti unsurnya banyak. Ada hubungannya dengan kesadaran moral, ada hubungannya dengan pengetahuan moral, ada hubungannya dengan sensitivitas moral, dan juga ada hubungannya dengan standar atau sumber moral. Kalau tentang tadi pertanyaan tadi, berarti jawabannya tentang standar moral atau sumber moral. Nah, itu bisa dari banyak, antara lain bisa lewat agama, mungkin lewat budaya atau tradisi, mungkin lewat kebijaksanaan para pemikir besar dan lain sebagainya. Jadi sumbernya moral itu macam-macam. Nanti di buku itu ada beberapa model yang menjelaskan sumber moral. Misalnya kalau Imam Ghazali ya dari kearifan agama. Kalau yang Hans Jonas misalnya dari pemikiran rasional tentang pentingnya kita membangun harmoni sosial dengan orang lain dan peduli masa depan dan lain sebagainya. Jadi sumber dan standar moral itu bisa macam-macam. Itu dipengaruhi, moralitas seseorang bisa juga dipengaruhi dari lingkungan, dari tadi standar agama dan macam-macam. Meskipun secara nilai-nilai moral itu sebenarnya lebih bersifat universal. Jadi karena itu kita masuk lewat jalur agama kah, atau pikiran yang jernih kah, atau
wawasan-wawasan kemanusiaan kan biasanya ketemunya ya sama. Misalnya tentang kejujuran, tentang kesetiaan, tentang keberanian dan lain sebagainya, itu ya melihat banyak khazanah ya isinya sama, semuanya juga sepakat dengan nilai-nilai itu. Oke, berarti moralitas itu adalah nilai-nilai yang universal gitu ya? Iya, secara umum universal. Jadi karena sifatnya berlaku di sini dan di sana kapanpun. Seperti tadi jujur itu ya sejak dulu di mana-mana, kapanpun dan dimanapun ya orang menjunjung tinggi nilai kejujuran, nilai kesetiaan, nilai keberanian, nilai penghargaan pada sesama dan lain sebagainya. Tapi apakah nilai-nilai tersebut akan berbeda Pak tiap generasinya? Nilainya sebagai nilai sama, cuma nanti penerjemahannya dalam bentuk perilaku konkretnya itu mungkin bisa beda-beda masing-masing budaya. Misalnya menghormati orang lain atau menghormati orang tua misalnya, kan nilai kan universal. Mungkin menerjemahkannya beda, mungkin kalau di kita di Indonesia, di Jawa ini khususnya ketemu yang lebih tua cium tangan. Kalau diajak bicara yang lebih tua terus kita menunduk, jangan melotot menatap wajahnya. Nah, itu kalau di kita, tapi mungkin kalau di barat misalnya beda lagi. Kalau diajak orang bicara ya tatap wajahnya menunjukkan penghargaan. Ini kan penerjemahannya beda, tapi nilai dibaliknya sama. Sama-sama penghargaan pada orang lain atau pada orang yang lebih tua. Lantas kalau begitu apakah teknologi juga bisa mempengaruhi dari moralitas itu Pak? Kan sekarang kayak udah semakin maju dari segi teknologi dan mungkin anak-anak sekarang juga udah semakin banyak terpapar sama teknologi, sosial media juga apalagi. Nah, bagaimana dengan moralitas itu Bapak? Ya, jadi moral ini ya bagian dari kebutuhan hidup kita untuk bisa hidup tertib, hidup terhormat, hidup mulia, kemanusiaan kita terjamin. Apapun yang kita alami dan kita lakukan tidak boleh melupakan moralitas. Termasuk ketika kita masuk ke dunia digital hari ini, kita masuk ke medsos, kita beraktivitas dengan teknologi dan lain sebagainya, ya tetap harus peduli dan sensitif moral. Dan ini yang mungkin penting kita sadari, karena banyak orang mungkin ketika masuk ke dunia digital misalnya, di medsos misalnya, merasa bebas karena orang tidak tahu sih, merasa itu sebenarnya menunjukkan bahwa kesadaran moral kita belum tinggi. Oke. Karena kalau mengikuti Imam Ghazali tadi yang juga dibahas di buku itu, moral itu sesuatu karakter yang menetap. Jadi orang bermoral itu kelihatan dari perilakunya yang otomatis rutin keluar, bukan yang direkayasa. Jadi dimanapun dia melakukan apapun, kalau memang dia orang bermoral, ya keluarnya perilaku-perilaku moral. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat atau direkayasa atau melalui pertimbangan pemikiran yang panjang, tidak begitu. Kalau orang baik itu respon dan reaksinya selalu respon dan reaksi yang bermoral. Ya, jadi berarti kalau dia beraktivitas, apakah itu dunia nyata atau dunia maya, dunia digital, ya tetap secara otomatis dia pertimbangan moralnya ikut bermain, ikut bunyi. Tapi kalau misalnya ini ya Pak, kan sekarang memang khususnya anak-anak sekarang gitu, dia akan lebih sering memegang gadget gitu ya Pak. Mungkin dengan teknologi yang canggih dan lain sebagainya, apalagi gadget kan emang udah jadi keseharian anak-anak sekarang gitu ya Pak. Nah, ada hubungannya gak sih antara mungkin moral yang terbentuk dengan kebiasaan ya mungkin komunikasi lewat gadget, terus juga sosial media, terus mencari informasinya emang langsung lewat gadget gitu, nggak mungkin kalau dulu-dulu emang lebih sering ketemu langsung dengan gurunya atau berinteraksi langsung dengan teman-teman sehingga lebih ada kesadaran untuk oh seperti ini baik, seperti ini buruk gitu. Jadi memang sekarang zamannya sudah berubah. Polanya mungkin tidak bisa dipaksa persis sama seperti dulu. Kalau menurut saya problemnya bukan di gadgetnya atau terlalu sering melihat gadgetnya atau apa, tapi apa yang dilakukan dengan gadget.
konten apa yang dia buka, apa yang dia explore, apa yang dia gali, apa yang dia biarkan masuk ke kepalanya jadi informasi. Dan ini menurut saya lebih penting. Jadi bukan aktivitas pegang HP-nya atau pegang gadgetnya, tapi jenis aktivitas apa yang dilakukan dengan HP dan gadget itu menurut saya nanti jadi kunci. Apakah hal-hal yang baik, yang berguna, yang bermanfaat, ataukah hal-hal yang buruk atau hal yang sia-sia, tidak ada gunanya. Nah ini menurut saya yang lebih harus diperhatikan. Jadi ya memang zamannya sekarang semua orang tidak bisa lepas dari gadget, maka sekarang tinggal kita tata perilaku main gadgetnya. Ya perilaku yang bermoral, perilaku yang berguna, perilaku yang bermanfaat, untuk mendukung tidak sekedar hidup senang, tapi juga hidup yang baik dan juga hidup yang bermakna. Ini menurut saya yang masih PR. Kalau sekedar kok terlalu banyak pegang HP atau terlalu banyak main gadget, ya enggak apa, memang zamannya sekarang begitu. Wong aktivitas kita sebagian besar juga lewat medsos, ekonomi lewat medsos, interaksi lewat medsos, mungkin belajar juga lewat medsos, ngaji, kajian juga lewat medsos. Ya memang tidak ada salahnya sih waktu kita banyak tersita oleh gadget, tapi ya itu tadi jenis tindakan yang kita lakukan dan isinya apa, terus nilainya, jadi manfaat atau enggak, baik atau tidak, ini yang harus lebih diperhatikan. Nah, kalau misalnya moral itu kan tergantung sama pribadinya. Emang dia ada tertanam gitu ya Pak. Dia akan selalu paham, sebetulnya paham gitu benar dan salah dan lain sebagainya. Nah, apakah buat orang-orang yang masih istilahnya nilai moralnya itu masih tinggi gitu ya Pak, tinggi, terus berada di lingkungan yang mungkin sudah banyak melegalkan atau membiasakan hal-hal yang tidak bermoral misalnya, apakah sebetulnya, pertanyaannya apakah sebetulnya kita harus terus melakukan tindakan-tindakan moral tersebut bahkan ketika mungkin diri sendiri merasa dirugikan gitu, artinya kita melakukan hal baik nih Pak, tapi ternyata di lingkungan itu tuh bukan hal yang biasa bagi mereka, jadinya kan kitanya sendiri yang dianggap aneh dan berbeda gitu Pak. Jadi begini, kadang-kadang memang kita terpancing oleh buruknya orang lain untuk juga ikut jadi buruk. Tapi kalau sudah jadi karakter sebenarnya ya, kalau sudah mengakar dalam diri kita, harusnya kita tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terpancing lagi oleh buruknya orang lain. Kalau masih mudah terpengaruh, kata-katanya ada mudahnya ya, karena manusia itu ya bukan makhluk seperti robot yang tidak bisa diintervensi, tapi mudah terpengaruh itu berarti mudah berubah. Itu mungkin belum jadi karakter, belum tertanam dalam diri. Itu catatan pertama. Makanya mari kita perkuat karakter kita. Kata Imam Ghazali, cirinya sudah bermoral itu, akhlak itu ya dia konsisten, jadi selalu begitu terus dan stabil. Jadi tidak bisa, sulit sekali dirubahnya, sudah jadi watak kalau bahasa kita sekarang. Nah itulah akhlak. Oleh karena itu dari aspek ini sebenarnya kalau saya kok masih mudah terpengaruh Pak, berarti masih harus diperkokoh lagi moralnya. Yang kedua, kalau memang circle-nya tidak mendukung, Pak, saya itu sebenarnya sudah kokoh Pak, tapi tiap hari kalau tergoda seperti itu terus, ya mungkin lama-lama bisa luntur. Kalau merasa insecure, merasa terancam, dan kita tidak nyaman dengan circle kita, mungkin tidak cocok dengan nilai moral yang kita pegangi, ya kalau para ulama zaman dulu itu agak minggir dulu sebentar, mundur dulu sebentar. Jadi mencari cara untuk tidak terlalu banyak berinteraksi dengan hal-hal yang negatif, sambil memperkuat diri kita biar tambah kokoh, biar tambah kuat moralnya. Kalau para ulama zaman dulu yang menyebutnya dengan cara uzlah dulu, atau zuhud dulu, atau kholwat dulu. Itu kalau kholwat sampai menyendiri itu. Jadi itu salah satu jalan. Jadi memang alternatifnya dua,
kita kuat tidak tergoda, atau kalau masih tergoda ya kita minggir dulu. Untuk biar pada akhirnya bisa kokoh, moral kita kuat, kemudian kita bisa sebaliknya nanti kalau sudah kita kuat, justru teman kita yang mungkin menurut kita kurang bagus bisa jadi follower kita, terpengaruh oleh kita. Berarti dikuatkan dulu diri sendiri gitu ya Pak. Kalau bisa nanti baru mempengaruhi yang lain untuk juga jadi baik. Berarti kalau misalnya ada sinyal-sinyal, oh kita ternyata mulai goyah, berarti itu udah ada sinyal, oh kita harus mungkin menepi dulu. Hati-hati ya, kalau merasa wah ini lama-lama tergoda ini saya lama-lama, ya cari selamat. Ya karena kita hidup sekali, kalau meleset juga eman-eman. Jadi wah ini bahaya ini Pak, gawat ini Pak, yuk minggir dulu saja, tidak apa-apa. Jadi dalam rangka menguatkan diri, kalau sudah mantap siap Pak, saya sudah tidak mungkin tergoda lagi. Ya kalau saya balik lagi, karena di situ kalian bisa justru kebalikannya sekarang, jadi yang mempengaruhi, tidak lagi follower tapi sekarang jadi trendsetter untuk hal yang baik. Berarti harus hati-hati juga ya Pak. Entah kita mungkin malah bisa jadi yang tergoda, atau kita ya kalau misalkan tergoda hati-hati. Kalau misalkan kita bisa membawa orang lain untuk jadi lebih baik juga akan lebih baik gitu ya Pak. Bisa ya memang begitu. Itulah nanti yang disebut meaningful life. Jadi hidup yang bermakna. Oke, lantas apakah ada tindakan yang sebenarnya benar secara moral tapi ternyata dari hukum itu disalahkan gitu? Saya tidak tahu ya, saya tidak pernah menjelajah, tapi menurut saya moral itu sifatnya nilai yang general, yang disepakati di mana-mana. Yang sering bisa tabrakan itu penerjemahannya. Jadi dimanapun orang tidak akan sepakat misalnya melanggar haknya orang lain, makan haknya orang lain. Dimanapun orang tidak sepakat pasti menzalimi orang lain, ini moral. Tapi mungkin penerjemahannya bisa nanti tabrakan. Jadi kalau jangan menyakiti orang lain itu nilai moral universal. Tapi begitu jangan mencubit orang lain itu mungkin beda-beda. Ini yang saya sebut penerjemahannya. Jadi penerjemahannya dalam realitas konkret mungkin saja di budaya tertentu ini dianggap normal, di budaya yang lain ini dianggap kejahatan. Bisa saja begitu dalam aspek penerjemahan kontekstualnya. Tapi dari aspek nilai-nilai moralnya ya sebenarnya selama manusia itu pikirannya jernih, hatinya juga jernih, tidak terkontaminasi oleh macam-macam, ya kesadaran moral itu isinya ya sama saja. Jadi kita punya kepekaan moral sendiri, itu yang kadang kita menyebutnya kemanusiaan, sifatnya sama, universal. Makanya kemungkinan yang bisa tabrakan ya ketika diterjemahkan secara kontekstual tadi. Oke, baik. Dan kalau misalnya melihat ini ada kasus yang lagi rame nih Pak, tentang joki tugas kuliah atau tugas skripsi yang kemudian sekarang banyak dinormalisasi Pak. Itu menurut Pak Faiz gimana? Iya, yuk. Kalau itu kan dari banyak aspek kelihatan sudah kan negatifnya. Apa sih tujuannya skripsi? Apa kemudian tujuannya pendidikan? Apa visi dan misinya orang belajar dan lain sebagainya. Jadi kalau ada melakukan hal yang tabrakan dengan semua itu ya berarti ya memang sesuatu yang perlu diluruskan. Mungkin itu terjadi mungkin ya karena apa ya, salah fokus, salah visi, salah yang dilihat. Mungkin dianggapnya pendidikan itu sekedar ijazah, sekedar nilai, jadi tidak pada substansi pendidikannya, sehingga ketika ada tugas seperti skripsi tadi ya yang penting gimana caranya skripsi itu nilainya tinggi. Jadi ternyata tidak disambungkan dengan kapasitas diri, peningkatan kualitas diri dan lain sebagainya. Ya kalau sampai seperti itu menurut saya ya memang masalah, harus diselesaikan. Tentu saja ada korelasinya dengan kesadaran moral dan kuatnya kepekaan moral dalam diri setiap orang. Baik, seperti itu. Bapak terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya. Mungkin boleh untuk menutup bisa closing statementnya dari Pak Faiz. Ya, baik. Secara umum kalau kita bicara moralitas, sebenarnya moralitas itu berhubungan dengan eksistensi kita di muka bumi. Jadi
moral itu yang menjamin manusia masih manusia. Penciri utama manusia itu sebenarnya menurut saya terletak di aspek moral ini. Manusia masih menjadi manusia kalau dia masih bersedia untuk menjalani hidup yang baik sesuai dengan norma-norma nilai-nilai yang diyakininya. Jadi oleh karena itu harusnya tidak boleh ada orang yang abai moral. Bahkan di banyak teori disebut kepekaan moral itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya natural, fitri. Jadi sejak orang lahir itu sudah punya bawaan kecenderungan bahwa ini baik, ini buruk. Mungkin bahkan tanpa harus kuliah tinggi-tinggi, tanpa harus baca buku banyak-banyak. Oleh karena itu jadi tanggung jawab kita semua, baik secara individu maupun sebagai komunitas, untuk tidak abai terhadap moralitas dalam semua aspek kehidupan kita. Karena kalau teman-teman jeli, hampir semua problem besar peradaban kita hari ini, akar masalahnya adalah pengabaian atau hilangnya sensitivitas kepekaan terhadap moral. Baik, saya kira itu saja. Oke, teman-teman, sekian untuk bincang-bincang bersama Pak Faiz. Dan aku mau ngumumin bahwa buku ini akan segera terbit di Mizan juga. Jadi tungguin, buat teman-teman yang sering nanya kapan sih Seni dan Estetika Islam ini bakal terbit, tungguin karena ini bakal segera terbit di Mizan juga. Segitu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.